Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mau menjelaskan tentang modul 2 dengan judul perancangan produk lanjutan. Dengan anggota kelompok sendiri, Fauzia Zalina dengan NPM 21155, Layanan dengan NPM 21153, Anora dengan NPM 21, dan daftar isi yang pertama bab 1 landasan teori, bab 2 studi kasus, bab 3 soal. Next. Bab 1 landasan teori pengembangan produk merupakan studi tentang suatu produk yang digunakan lebih lanjut sehingga mereka memiliki tingkat kesusunan yang lebih tinggi dan lebih disukai oleh customer. Rancangan produk yang baik akan mendukung kesuksesan produk di pasaran. Perencanaan produk digunakan untuk mengidentifikasi produk yang dikembangkan dan waktu peluncuran produk pasar. Next. Studi pengukuran dan penetapan waktu kerja. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti merupakan sebagai alat utama. Alasan yang membuat metode ini banyak digunakan adalah karena kebersamaan aturan-aturan pengukuran yang dipakai untuk itu tidak cukup dilakukan sekedar beberapa kali pengukuran saja pada jam henti, apalagi menggunakan jam biasa. Penetapan jumlah siklus waktu kerja yang harus diamati. Metode ini baik untuk diaplikasikan pada pekerjaan yang singkat dan berulang. Dari hasil pengukuran akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan yang akan disusunkan sebagai waktu standar penyelesaian suatu pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama. Next. Analisis keseragaman data. Yang pertama, menghitung rata-rata dalam subgroup dengan rumus X sigma X I per N, dengan N adalah ukuran subgroup. Yang kedua, menghitung rata-rata subgroup yaitu X sama dengan sigma X per N, di mana X merupakan nilai rata-rata subgroup dengan sama dengan banyaknya subgroup. Yang ketiga, menghitung standar deviasi dari rata-rata subgroup, di mana rumah X sama dengan N per akar N, di mana standar deviasi dari rata-rata subgroup N adalah ukuran subgroup. Yang keempat, menentukan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB dengan rumus X sama dengan 3 alfa X untuk BKA, dan untuk BKB yaitu BKB sama dengan X dikurangi 3 alfa X. Dari hasil pengukuran dilakukan seragam bila semua harga rata-rata subgroup berada dalam batas kontrol. Next. Selanjutnya ada uji kecukupan data dengan rumus N aksen sama dengan K per S akar N sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat per sigma XI lalu dipangkatkan 2, di mana K merupakan tingkat keyakinan. Jika tingkat keyakinan 99%, maka K sama dengan 2. Selanjutnya ada S, yaitu derajat ketelitian atau degree of accuracy. Lalu ada N sama dengan jumlah data pengamatan, N aksen adalah jumlah data teoritis, dan X adalah data pengamatan. Next.
Selanjutnya ada performance rating, di mana untuk metodenya ada skill and effort rating, speed rating, Westinghouse system rating, dan synthetic rating. Lalu ada faktor kelonggaran. Ya, ada beberapa macam faktor kelonggaran, yaitu kelonggaran untuk menghilangkan kelelahan atau fatigue, lalu kelonggaran hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan, dan kelonggaran untuk kebutuhan pribadi. Selanjutnya ada lambang-lambang yang digunakan. Untuk waktu siklus, dengan rumus X sama dengan sigma X dibagi N. X itu merupakan waktu siklus, X kecil yaitu waktu pengamatan, dan N jumlah pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya ada waktu normal dengan rumus waktu siklus dikalikan performance rating. Next. Lalu ada waktu baku atau WB dengan rumus waktu normal dikalikan 100% dibagi 100% dikurangi persenan allowance. Untuk selanjutnya adalah peta kerja. Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Informasi-informasi yang didapatkan melalui peta kerja antara lain benda kerja berupa gambar kerja, jumlah dan spesifikasi material, dimensi atau ukuran pekerjaan. Yang kedua, jenis proses yang dilakukan, jenis dan spesifikasi mesin, peralatan produksi, tooling. Yang ketiga, waktu operasi atau waktu standar untuk setiap proses atau elemen kegiatan di samping total waktu penyelesaiannya. Yang keempat, kapasitas mesin atau kapasitas kerja lainnya yang dipergunakan. Selanjutnya, di sini ada lambang-lambang yang digunakan dalam proses operasi. Yang pertama ada penyimpanan berbentuk segitiga terbalik. Kemudian ada aktivitas gabungan, gabungan antara bentuk lingkaran dan lingkaran yang berada di dalam kotak. Kemudian lambang selanjutnya, lambang operasi berbentuk lingkaran dan lambang pemeriksaan berbentuk kotak. Selanjutnya ada lambang transportasi yang bersimbol tanda panah. Kemudian gambar menunggu yang bersimbol Operation Process Card. Peta operasi atau Operation Process Card yang digunakan untuk acuan dalam pembuatan man and machine card awal. Peta proses operasi atau Operation Process Card adalah suatu peta yang menggambarkan langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan-bahan dalam urutan sejak awal sampai menjadi produk jadi ataupun menjadi produk setengah jadi. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan peta proses operasi agar bisa menggambarkan dengan baik antara lain pada barisan paling atas atau bagian kepala ditulis jelas jenis peta yaitu peta proses operasi yang diikuti oleh identifikasi lainnya seperti nama objek, nama pembuat peta, tanggal dipetakan, keterangan dipetakan, nomor peta dan nomor gambar. Kemudian selanjutnya ada material yang digunakan pada proses tersebut. Berada di atas garis horizontal yang sesuai dan menunjukkan ke dalam urutan-urutan tempat material tersebut kemudian diproses. Selanjutnya ada lambang-lambang ditempatkan dalam area vertikal dari atas ke bawah sesuai dengan urutan prosesnya. Yang terakhir ada penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan operasi terkait. Selanjutnya ada
eh, proses flow process card atau disebut peta aliran proses, merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses atau prosedur berlangsung. Peta aliran proses juga memuat informasi yang diperlukan untuk analisis waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahannya. Kemudian ada peta aliran proses yang terbagi atas peta aliran proses tipe bahan, yaitu peta yang menggambarkan kejadian di dalam bahan. Bisa merupakan salah satu bagian dari produk yang jadi dalam suatu proses atau prosedur operasi. Kemudian ada peta aliran proses tipe orang. Peta aliran proses pekerja yang menggambarkan aliran kerja seorang operator. Peta aliran proses pekerja yang menggambarkan aliran kerja kelompok manusia sering disebut peta proses kelompok kerja. Baik, selanjutnya ada assembly process chart, di mana merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah dalam proses perakitan yang akan dilalui suatu komponen dari awal hingga akhir. Manfaat diagram alat perakitan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan operator, memahami kebutuhan setiap komponen, alat untuk letak fasilitas, alat untuk menentukan cara meningkatkan pekerjaan, dan alat untuk pelatihan kerja. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Untuk masalahnya, yang pertama, PT Gloria Origita Kosmetik adalah perusahaan yang bergerak dalam industri kecantikan dan perawatan tubuh skincare. Salah satu produknya adalah Lulur Mandi Purbasari kemasan 235 gram. Dalam proses produksinya tidak ada standar waktu yang diterapkan dalam proses produksinya sehingga pihak perusahaan belum dapat menentukan secara pasti berapa kebutuhan jumlah tenaga kerja seharusnya sesuai dengan beban kerja dari masing-masing stasiun kerja. Penelitian ini dilakukan untuk menetapkan waktu baku dan beban kerja pada produksi lulur mandi Purbasari 235 gram. Next. Untuk metode penelitiannya, data yang didapatkan hasil dari wawancara dengan pihak-pihak terkait pada bagian filling dan packing lulur mandi kemasan 235 gram. Pengumpulan data primer dilakukan dengan stopwatch. Data sekunder didapat dari perusahaan, yaitu data permintaan pada periode Januari 2017 sampai Juli 2018. Data jumlah operator pada bagian filling dan packing, serta proses alat produksi. Pengolahan data dimulai dari menentukan waktu baku, siklus, normal, pada bagian filling dan packing. Selanjutnya, memperkirakan jumlah permintaan per bulan Agustus 2018 sampai Desember 2019. Menentukan beban output maksimal per hari, menentukan jumlah operator untuk setiap stasiun kerja. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji kecukupan data, di mana N sama dengan K per S akar N sigma X kuadrat. Dan selanjutnya, hasil dan pembahasan, di mana uji kecukupan data, di mana N aksen K per S akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi sigma X dipangkatkan. Didapatkan hasil 7,5. Jika N aksen kurang dari N, maka data dianggap cukup. Next. Selanjutnya ada uji keseragaman data, di mana didapatkan hasil 0,08. Untuk BKA-nya didapatkan hasil 2,67 dan BKB didapatkan 2,19. Untuk grafik dan tabel bisa dilihat pada sebelah kanan. Next. Ini
Kemudian selanjutnya adalah faktor penyesuaian. Di sini terdapat 7 kegiatan. Yang pertama yaitu faktor penyesuaian pekerjaan memasukkan pot dalam mesin KMSPA. Mempunyai waktu penyesuaian sebesar 1,10. Kemudian yang kedua, faktor penyesuaian pengerjaan menutup pot. Mempunyai faktor penyesuaian sebesar 1,13. Kemudian faktor penyesuaian pekerjaan memasang string label mempunyai waktu penyesuaian sebesar 1,12. Kemudian faktor penyesuaian pekerjaan memasang kapsil mempunyai penyesuaian sebesar 1,06 dan penyesuaian inspeksi string label dan kapsil sebesar 1,10. Kemudian inspeksi hasil pengesringan sebesar 1,11 dan terakhir memasukkan produk ke dalam master box sebesar 1,06. Untuk faktor kelonggaran, jadi total kelonggaran yang digunakan untuk pekerjaan memasukkan pot dalam mol mesin KM adalah 27%. Dengan cara yang sama, faktor kelonggaran untuk pekerjaan yang lain ditetapkan, hasilnya disajikan pada tabel di samping. Next. Kemudian perhitungan waktu siklus. Memasukkan pot dalam mesin KMSPA punya waktu siklus sebesar 2,43 detik per 4 pieces. Untuk tabelnya seperti di samping. Next. Kemudian waktu normal. Kegiatan memasukkan pot dalam mesin KMSPA mempunyai waktu normal yaitu sebesar 2,67 detik per 4 pieces. Untuk tabelnya perhitungannya terdapat pada di samping. Untuk perhitungan waktu baku atau standar pada memasukkan pot dalam mol mesin KMSPA, waktu bakunya yaitu sebesar 3,66 detik per 4 pieces. Next. Untuk selanjutnya di sini ada 7 hasil dari analisis beban kerja. Yang pertama yaitu analisis beban kerja pada proses memasukkan pot ke dalam mesin KMSPA menghasilkan waktu 5827,4 menit dan untuk kapasitas waktu yang tersedia yaitu totalnya 600 menit. Dan beban kerja per bulannya menghasilkan persentase sebesar 61%. Selanjutnya ada beban kerja masang tutup. Beban kerja per bulannya yaitu sebesar 58%. Selanjutnya ada beban kerja masang jaring label menghasilkan persentase sebesar 45% dan beban kerja masang kapsil dengan persentase 46% dan beban kerja inspeksi jaring label dan kapsil sebesar 64%. Beban kerja inspeksi hasil pengesringan sebesar 96% dan yang terakhir yaitu beban kerja memasukkan produk ke dalam master box sebesar 114%. Selanjutnya yaitu ada perencanaan jumlah tenaga kerja yang sesuai. Yang pertama yaitu proses memasang pot pada mesin KMSPA. Ini jumlah pekerjanya yaitu di total ada 1 orang. Misalnya yaitu proses menutup pot yaitu ada 2 orang. Proses memasang string label ada 1 orang.
proses memasang kapsil ada 1 orang, proses menutup pot ada 2 orang, dan proses memasang label mempunyai 1 pekerja, dan proses memasang kapsil ada 1 orang bekerja. Proses infeksi sering label dan kapsil dibutuhkan 2 orang bekerja. Untuk proses infeksi hasil pengeseringan berdasarkan perhitungan beban kerja, proses infeksi hasil pengeseringan maka diperoleh beban kerja yang berlebihan yaitu 140%. Maka perlu dilakukan analisis secara lebih lanjut dan untuk mengetahui mana yang lebih baik antara menambahkan jumlah tenaga kerja atau menambahkan jam kerja lembur. Untuk biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 4.187.000. Yang terakhir yaitu ada proses memasukkan produk ke dalam master box. Dibutuhkan 1 orang bekerja. Next. Untuk kesimpulannya yaitu hasil perhitungan diperoleh bahwa berdasarkan perhitungan waktu baku, maka diperoleh beban kerja yang kurang dari 100% adalah pada proses menutup pot, maka sering label dan memasang kapsil, sehingga pada proses tersebut dilakukan pengurangan masing-masing pada 1 operator. Sedangkan pada proses infeksi hasil perakatan label atau sering proses terdapat beban kerja yang berlebih yaitu 114%, maka diperlukan penambahan overtime pada proses infeksi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.